Shalom, jemaat, welcome Baby Day. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami punya Bapa seperti Engkau ya Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin masuk lebih dalam kehadirat-Mu, kami ingin memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah halnya nama-Mu yang kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Terlalu banyak yang Kau buat dalam hidup kami ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa Yesus, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang terlalu amat besar di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau setia di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia. Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa Yesus, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, karena Kau terlalu baik Tuhan. Terlalu banyak yang Kau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat kau lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib kau Tuhan perkasa. Shalom, saya Dr. Aset Francisca Padang, spesialis obstetri ginekologi, konsultan feto maternal. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yanto atas undangannya untuk menerangkan mengenai Down Syndrome. Hari ini kita bahas adalah mengenai Down Syndrome, dan kebetulan bulan ini adalah bulan awareness terhadap Down Syndrome, sehingga memperlihatkan bahwa kita care dan peduli. Kita akan bahas tentang penyebab Down Syndrome. Penyebab Down Syndrome tentunya adalah karena terdapat salinan tambahan dari kromosom 21 yang seharusnya terdapat 2 dan sekarang menjadi 3. Oleh karena itu kita menyebutnya sebagai trisomi. Bagaimana jenis-jenis penyebab dari Down Syndrome tersebut? Ada 3 jenis penyebab dari Down Syndrome, yaitu 1. Trisomi 21 yang kita dapat dalam 90% kasus dari Down Syndrome karena semua sel dari tubuh itu mengandung trisomi 21. Kedua adalah translokasi yang terjadi karena adanya perpindahan tangan kromosom yang biasa diturunkan dari kedua orang tua atau salah satunya, dan angka kejadiannya 3%. Yang ketiga adalah mix atau mosaicism yang angka kejadiannya sangat kecil 1%, di mana tidak semua dari sel tubuh mengandung trisomi 21. Bagaimana ciri-ciri anak dengan Down Syndrome? Kita akan menemukan anak-anak dengan kepala yang berukuran akan lebih kecil. Kemudian wajah dan hidung akan tampak datar, dan leher lebih pendek daripada biasanya. Kondisi tonus otot yang buruk sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian tangan lebar dan jari-jari yang pendek. Ukuran tangan dan kaki yang lebih kecil. Terdapat mata yang akan miring ke arah atas, disertai dengan lipatan kulit yang keluar dari kelopak mata atas dan menutupi sudut mata bagian dalam.
Terdapat bintik putih pada bagian mata yang kita sebut dengan bintik Brushfield. Lidah akan tampak terjulur keluar dari mulut. Dan biasanya rata-rata penderita Down syndrome akan lebih pendek dibandingkan dari anak-anak biasanya atau orang dewasa. Bagaimana cara mendeteksi Down syndrome? Down syndrome dapat dilakukan deteksi sejak masih dalam kehamilan dengan melakukan screening pada trimester 1 kehamilan dan trimester kedua kehamilan. Pada trimester 1 kehamilan, kita dapat melakukan USG untuk melakukan screening awal untuk menilai apakah ada penebalan di belakang leher janin, ada atau tidaknya tulang hidung atau kita sebut dengan nasal bone, menilai pembuluh darah dan aliran darah di jantung. USG ini dapat kita lakukan pada usia umur hamil kehamilan 10 sampai dengan 14 minggu. Ditambah dengan pemeriksaan darah ibu untuk menemukan serum, sehingga kombinasi keduanya akan menyebabkan terdeteksinya 87% kasus dari Down syndrome dan hanya menemukan 5% kasus fal positif. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita dapat melakukan NIPT atau Non-Invasive Prenatal Test untuk menilai self-free DNA bayi yang didapat dari darah ibu. Kemudian apa yang dapat kita lakukan pada trimester kedua? Kita akan menggunakan langkah yang sama, yaitu pemeriksaan USG untuk menilai apakah ada penebalan di belakang leher janin, kemudian ada suatu gambaran keputihan di usus ataupun di jantung, ada pelebaran dari saluran di ginjal, kemudian ada kista di kepala, terdapat perbedaan pembuluh darah di tali pusat yang harusnya 3 menjadi 2. Kemudian ada pelebaran ventrikel di bagian otak dari janin tersebut. Yang kedua adalah kita tetap melakukan pemeriksaan darah atau maternal serum sebagai kombinasi untuk melakukan deteksi pada Down syndrome. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah diagnostik. Pasti memerlukan tes diagnostik. Jadi ketika kita menemukan bahwa trimester 1 dan kedua kita mencurigai seorang bayi dalam kandungan menderita Down syndrome, maka kita akan memerlukan suatu tes diagnostik untuk menentukan apakah ini benar Down syndrome atau tidak. Maka kita akan melakukan amniosintesis atau pengambilan cairan ketuban yang akan dilakukan pada umur kehamilan 15 sampai 20 minggu. Kemudian akan mengambil contoh dari plasenta pada umur kehamilan 10 sampai 13 minggu dan semua akan dilakukan pemeriksaan kromosom untuk menentukan apakah bayi tersebut menderita Down syndrome. Yang terakhir adalah pemeriksaan kromosom pada bayi sudah lahir merupakan diagnosis pasti untuk menilai apakah screening yang kita lakukan memang betul suatu Down syndrome. Siapa saja yang kita anjurkan untuk melakukan screening Down syndrome? Pada semua ibu hamil dianjurkan untuk melakukan screening karena 80% bayi dengan Down syndrome lahir dari ibu usia 35 tahun, di bawah 35 tahun, tetapi diwajibkan pada semua ibu hamil dengan usia di atas 35 tahun atau ibu hamil dengan Down syndrome sebelumnya. Kita akan membahas tentang mitos dan fakta pada anak-anak Down syndrome. Ada pertanyaan mungkin apakah anak Down syndrome rentan mengalami obesitas? Tidak semua akan jadi obesitas, tetapi memang dibandingkan dengan populasi biasa, angka obesitas pada anak-anak Down syndrome akan lebih tinggi. Kenapa itu dapat terjadi? Karena akan dipengaruhi oleh rendahnya metabolisme pada anak-anak Down syndrome dan pengaruh dari hormon tiroid. Kemudian, apakah pada saat dewasa penderita Down syndrome rentan mengalami gangguan kesuburan? Ditemukan dari data bahwa pada pria kebanyakan akan jadi gangguan kesuburan atau kita sebut dengan infertil, sedangkan pada wanita yang menderita Down syndrome akan tetap fertil atau subur karena banyak dilaporkan kehamilan pada wanita dengan penderita Down syndrome. Yang tidak kalah penting dari semua ini adalah bagaimana cara kita mencegah Down syndrome selama kehamilan. Sayangnya Down syndrome merupakan kondisi genetik yang tidak dapat dicegah karena merupakan kelainan kromosom terjadi saat pembuahan. Diharapkan dengan perencanaan kehamilan yang baik, pemeriksaan prakonsepsi, dan screening dini terutama pada pasangan di atas usia 35 tahun dapat mempersiapkan kelahiran yang maksimal pada bayi-bayi yang lahir dengan Down syndrome. Bagaimana kita hidup dengan Down syndrome merupakan suatu tantangan tentunya untuk orang tua dan keluarga karena dia mempunyai masalah kesehatan yang kita harus sedikit lebih konsen. Dan kemudian bagaimana cara pembelajarannya tentu berbeda daripada anak-anak yang normal karena butuh support yang lebih baik lagi. Kemudian dengan sosial perhubungan, bagaimana pertemanan, bagaimana koneksi dengan orang lain tentunya juga mempunyai kekhususan tersendiri. Tetapi jangan dianggap remeh karena
bayi-bayi dengan janin-janin dan bayi-bayi yang lahir dengan Down syndrome, terutama anak-anak dengan Down syndrome, mereka mempunyai talenta tersendiri yang dapat dilatih dan mereka mempunyai sifat yang sangat welcome terhadap orang lain. Dan juga mereka dapat bersaing dalam dunia pekerjaan maupun dunia pendidikan. Bagaimana caranya kita dapat melibatkan Down syndrome dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya dalam lingkungan sekolah, dalam pekerjaan, dalam komunitas, dan tentu dalam organisasi yang sampai sekarang ini kita mempunyai banyak sekali komunitas dengan Down syndrome untuk mensupport anak-anak yang hidup dengan Down syndrome. Bagaimana cara kita menanggapinya? Tentu dengan satu kindness, kemudian adalah kesabaran, ya, karena mereka membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi dan pembelajaran yang lebih support, yang lebih lagi. Kemudian mengadaptasi aktivitas yang dapat mereka lakukan sesuai dengan talentanya masing-masing. Mungkin yang dapat kita tips untuk melakukan ini adalah harus lebih sabar dan mengerti. Kemudian kita akan mengselebrasi semua apapun pencapaian dapat dihasilkan oleh anak-anak Down syndrome tersebut, tidak memandang seberapa besar ataupun seberapa kecil yang dapat mereka lakukan. Kemudian mengadaptasi apa yang dapat kita lakukan untuk mereka. Kemudian jangan berasumsi dan mengelimitasi apa yang bisa mereka kerjakan dan tidak bisa mereka kerjakan. Jangan menggunakan banyak kata-kata untuk yang kompleks, yang sulit dimengerti untuk mereka, dan kita menggunakan kata-kata yang simple. Kemudian jangan mengeluarkan mereka dari semua aktivitas kegiatan ataupun kegiatan kelompok maupun organisasi sehingga mereka dapat merasa diterima. Mari kita mendukung dan kita mensupport selalu anak-anak dengan Down syndrome. Terima kasih. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Astrid Francisca Padang SPOG yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal Down syndrome. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 2 November 2025 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomaindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Beni Lim. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Kuncinya hukum kasih tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. That's it, very simple. Love Him with your whole heart. Cintai Dia dengan segenap hatimu. Berdoa lebih dari 1 jam, tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti berapa lama doanya, Bapak Ibu? Dari situ saya mengerti doa membangun relationship dengan Tuhan. Bukan Anda duduk berlutut, lipat tangan, mata dipejamkan. Bahkan ketika Anda potong sayur, Anda ngobrol dengan Tuhan, hati ketemu dengan hati, itu pun membangun mesbah. Kalau dengan cara seperti ini, mungkin nggak kita membangun mesbah setiap hari? Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut,
Harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi kantor sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Untuk informasi lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari para jemaat ibadah Welcome Baby Day, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah Welcome Baby Day pada hari ini yang sudah berlangsung dengan baik. Kami sangat diberkati oleh pengetahuan seputar kehamilan yang disampaikan oleh Dr. Astrid Francisca Padang. Tuhan memberkati Dr. Astrid, berkati kesehatannya, keluarganya, profesi dan pelayanannya dengan berlimpah-limpah. Tuhan juga memberkati pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah ini. Terberkatilah para suami, jadikanlah imam, raja dan nabi di dalam rumah tangganya. Berkati kesehatan dan pekerjaannya, apapun yang dilakukan selalu berhasil dan beruntung. Para suami selalu mendukung istrinya sehingga tidak ada rasa cemas saat bersalin. Tuhan juga memberkati para istri yang sedang hamil, terberkatilah kandungannya, bayi yang ada dalam kandungannya sehat dan normal. Proses kelahiran semua berjalan dengan lancar. Tuhan juga mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami berdoa juga buat para pemimpin rohani kami, Pak Niko dan Pak Dr. Yanto. Hikmat dan perlindungan-Mu selalu ada atas mereka. Terberkatilah pelayanannya, profesinya, kesehatannya, dan keluarga besarnya selalu aman di dalam Engkau. Kami berdoa juga buat para pemimpin negeri kami Indonesia, Presiden Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran, beserta jajarannya dari pusat sampai ke daerah. Biar roh hikmat dan takut akan Tuhan selalu ada atas mereka. Sekarang tiba saatnya kita menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.